soal Jayapura. Siang kemarin terjatuh di tengah kegiatan rapat koordinasi antar paguyuban dan ormas di Hotel Mercure. Sosok Budi Baluswaromi akhirnya berpulang. Almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Pria kelahiran Serui 7 Mei 1947 ini menghembuskan nafas terakhirnya sore itu juga. Untuk kalangan para politikus senior di Papua, nama Budi bukanlah orang baru. Pria inilah yang membawa Partai Demokrat masuk ke Papua dan eksis hingga sekarang. Budi Baluswaromi adalah ketua pertama dari partai berlambang Mercy tersebut. Sosok yang tenang, mahir dalam perpolitikan, bahkan pernah menjadi anggota DPR RI utusan daerah. Di tengah hiruk-pikuk daerah otonomi baru hingga dinamika naik turunnya dunia politik, Budi nampaknya lebih memilih untuk menepi hingga akhirnya dipanggil Sang Pencipta. Tak sedikit yang merasa kehilangan salah satunya Wakil Ketua I3 DPR Papua, Julianus Rumboirus, yang sore kemarin sempat mendatangi rumah duka. Rumah almarhum berada tak jauh dari poros jalan utama di Argapura. Rumahnya juga sangat sederhana, bahkan tidak seperti rumah anggota DPR RI yang pernah duduk di Senayan. Atap parkirnya juga hanya terbuat dari beberapa lembar seng dengan kayu balok yang hampir roboh. Plafon rumahnya juga mulai banyak yang terlepas dari pakunya akibat lapuk maupun termakan usia. Meski demikian, dari rumah inilah satu partai besar itu lahir dan dirawat hingga kini. Almarhum merupakan salah satu sosok orang tua yang kami kagumi karena keteguhan dan konsistensinya di bidang politik, dan secara pribadi saya mengagumi beliau. Beliau bukan saja jadi orang tua yang biasa saja, di mana kalau pakai istilah sekarang ini terak kosong. Tidak kosong. Beliau berisi. Punya kemampuan, ujar Julianus Rumboirus. Politisi PEN ini menyebut bahwa jika berdebat secara logika politik dan secara aturan, almarhum Budi Waromi juga menguasai. Kami menghormati beliau, ia bagian dari orang Sariri yang punya kapasitas dan kami banyak belajar imbuhnya. Dikatakan, dulu almarhum menggunakan bendera PDI, namun seiring waktu, ia diberi mandat untuk mengurus Partai Demokrat ke Papua, dan dengan segala ketulusan partai ini bisa terus eksis. Saya tahu persis karena saya juga anggota DPR saat itu dan Demokrat ada kursi di DPR, dan ketuanya adalah Budi Baluswaromi. Jadi kami merasa kehilangan sosok ini. Di sini Rumboirus juga menangkap pesan bahwa di akhir perjalanan sang politisi, terlihat Budi seperti menjalani semuanya sendiri. Sepi dari hiruk-pikuk politik, saya melihat di tengah keluarga, ia bisa menjadi orang tua bagi semua dan latar belakangnya, juga dari gereja sehingga komplit kemampuannya, dan kami merasakan kehilangan yang sangat berarti, ujar Rumboirus. Catatan lain disampaikan PDT Petrus I Mulyana yang merupakan sahabat almarhum. Kata PDT Petrus, almarhum merupakan seorang tokoh politik yang berangkat dari PDI. Almarhum dikenal cerdas, santun, rendah hati dan berbudaya. Beliau sangat bersahaja dan bersahabat dengan siapapun, entah kawan maupun lawan politik. Saya ingat, almarhum pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Papua, bahkan DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia. Ia sangkatan almarhum Ben Vincent Jarum maupun Antonius Rahail dan lainnya, beber Petrus.
Ketika itu, PDI masih dipimpin oleh Suryadi, namun setelah peristiwa Kuda Tuli lahirlah PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, dan ketika itu PDI terpecah menjadi dua, yakni PDI Suryadi dan PDIP Megawati. Setelah PDI Suryadi bubar, almarhum Budi Bagus Waromi bergabung dalam Partai Demokrat yang didirikan oleh Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Kemudian mendirikan Partai Demokrat Provinsi Papua dan eksis dalam kancah perpolitikan Papua, bahkan menjadi partai penguasa di Papua hingga kini. Mohon maaf jika saya keliru atau salah. Tetapi itu sedikit catatan tentang rekam jejak almarhum Pak Budi Bagus Waromi yang saya kenal semasa saya masih kuliah di STF TGKII Eskida Abepura. Yang saya ingat, almarhum sangat dermawan dan banyak membantu mahasiswa waktu itu, kenang PDT Petrus. Ia mengenang ketika itu Irian Jaya, belum Papua seperti hari ini. Kehidupan begitu berat dan sulit, tetapi almarhum selalu memberi solusi. Lalu ketika timbul konstelasi politik yang cukup memanas antar tiga parpol penguasa waktu itu, yakni Golkar, PDI, dan P3. Almarhum ikut kena imbas karena dianggap menghadirkan Partai Demokrat yang ketika itu dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Tetapi almarhum tak bergeming dan berdiri teguh. Yang jelas banyak yang berduka dari kepergian beliau, tutup PDT Petrus. Sementara sang keponakan, San Waromi, terlihat tak kuat menahan isak tangis. Ia nampak berdiri di samping peti jenazah, sesekali menyeka air matanya. Kata sang sosok bapak tua, Budi Bagus Waromi, memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa. Ia senang berbagi dan apa yang ia punya, ia akan bagi. Budi dikatakan tidak berpikir soal usianya meski sudah lanjut, tapi jika mendapat rezeki ia selalu membagikan kepada yang lain. Tutur katanya lembut, bicaranya pelan dan tidak pernah menghardik dengan kata-kata yang kasar. Saya yakin sulit mencari orang yang pernah disakiti almarhum, katanya. Sangi sendiri mendengar kabar ini dari sang adik yang menelepon dari Sentani. Saya mendengar katanya jatuh, kemudian saya berpikir jatuhnya bagaimana, apakah saat bawa mobil atau seperti apa? Tambahnya almarhum tinggal bersama 3 anaknya, namun untuk seluruh anak angkatnya mencapai 12 orang. Kami yakin banyak yang kehilangan dan kami yakin tidak ada yang kecewa dengan Bapak, tutup Sangi. Rencananya almarhum Budi Bagus Waromi akan dimakamkan Sabtu hari ini di pekuburan umum Tanah Hitam.